Halo teman-teman kreatif di seluruh Indonesia. Salam kreatif dari kita G-Craft Jawa Tengah. Salam kreatif. Salam kreatif. Halo. Hari ini kita kedatangan 2 tamu fenomenal nih. Yang satu lokal, yang satu udah di seluruh Indonesia udah tahu harusnya ya. Ada Bapak Dewan nih. Bapak Michael pilihanku gitu sama. Iya. Dulu waktu Jangan kampanyenya gitu. Iya. Itu akun IG saya Bang, akun IG saya Michael pilihanku. Michael pilihanku. Wah. Awalnya memang namanya terlalu berkorelasi sama partai lah, tapi saya rasa terlalu istilahnya hard selling ya kalau itu. Terus suatu kali saya juga duduk, saya pikir apa nama yang cocok, akhirnya yaitu nama akun media sosial saya Michael pilihanku. Oke gitu teman-teman ternyata. Nah yang kedua ini pasti udah tahu semua. Abang Amsal si tepu apa si tepu nih? Si Tepu. Si tepu. Ya. Oke. Ya rencana mau ganti nama Instagram juga, Amsal Tepu pilihan kita. Ini kayaknya mau nyalonin juga nih kayaknya. Enggak, bercanda. Bercanda. Cuman memang kalau kita berbicara sosial media, kenapa sosial media itu kan bisa implementasikan siapa kita dan mau jadi apa, sama kayak Koko gitu kan. Jadi Michael pilihanku. Kalau aku beda, aku di Instagram itu foto profilnya. Oh gitu ya. Foto profilnya itu ikonik sekali karena foto profil Instagram itu foto waktu aku pertama kali dipakai rompi penahanan dari kejaksaan. Oh gitu. Itu. Dan aku sangat bangga memakai rompi itu pada hari ini ya. Pada saat itu aku takut, tapi hari ini aku bangga ngelewatin proses itu kok. Benar itu semua teman-teman. Iya. Nah itu udah melalui proses panjang nih agak dikenal sama di seluruh Indonesia lewat kreativitasannya malah gimana ya, awalnya semacam jurang yang menakutkan tapi ternyata bisa jadi kayak perjalanan yang menarik dan mungkin nantinya bisa jadi sumber rezeki nih. Makanya aku selalu percaya gini Bang, hal baik, hal buruk itu semuanya itu dalam kehendak semesta. Kalau aku bilang itu kehendaknya Tuhan. Jadi Tuhan itu pasti turut bekerja dalam segala sesuatu. Betul. Kalau dalam segala sesuatu kita bisa bilang itu hal yang buruk maupun hal yang baik. Untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Kuncinya kita mau percaya enggak itu jadi kebaikan atau enggak. Oke. Amin. Keren ya? Keren ya. Jadi yang mau undang aku jadi motivator bisa. Jangan nanti bercanda. Kok berkurang loh Bang nanti. Bercanda. Enggak. Oke, nanti kita kenalan lagi. Ini ada Bapak Dewan. Tapi biasanya saya manggilnya Ko. Oke, gak apa-apa. Seenaknya gitu. Iya, yang Aman nyantai gitu. aja. Saya kenal Ko Michael tuh udah lama sebenarnya. Pelanggan saya di warung. Jadi Ko Michael Eskom atau Michael pilihanku. Ini anggota Dewan DPRD Kota ya Ko ya? Ya, di Kota Komisi D. Komisi D itu tentang apa Ko? D secara umum sih kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Nah, tapi mitra kita itu banyak dari Dinas Pemuda Olahraga, Kesehatan, Pendidikan, Budaya Pariwisata. Nah, salah satunya juga Ekraf juga ada di bawah Budaya dan Pariwisata. Oh, jadi cocok nih teman-teman nih karena Ko Michael ini juga sebagai sekretaris di G-Craft Kota Semarang. Ya. Jadi orang G-Craft semua nih. Tapi kayaknya kalau aku barusan denger ya. Berarti ekonomi kreatif di bawah pariwisata ya atau budaya? Iya, budaya dan pariwisata itu. Budaya dan pariwisata. Ya. Berarti ekonomi kreatif jadi bidang. Iya. Kayaknya ini aku mau titip ini kok. Titip melalui Ko Michael pilihanku. Ya kan? Jadi kalau bisa di Semarang ini nanti ekonomi kreatif itu jadi kedinasan. Jangan jadi bidang lagi. Oh, gitu ya? Kenapa gitu ya? Karena kan secara kementerian juga ekonomi kreatif itu udah punya kementerian tersendiri. Ada Gitu. sendiri. Jadi supaya peraturan kementerian dari Kementerian Pariwisata itu bisa turun sampai ke kedinasan. Karena dalam perjalanan yang hari ini kami lakuin ya Bang, nanti mungkin dijelasin lagi. Salah satu keresahan dari para pelaku ekonomi kreatif di daerah itu kok adalah mereka tidak punya bapak asuh di daerah. Iya, Karena betul sekali. gini, kalau kita hanya berbicara pariwisata dan kebudayaan, memang iya. Seringkali banyak muara dari ekonomi kreatif kita itu adalah dari kebudayaan dan pariwisata. Iya. Benar. Tapi tidak semuanya. Kalau kita berbicara ekonomi kreatif yang basisnya dari pariwisata contohnya Bang. Dari pariwisata gitu. Berarti nanti baju-baju yang I Love Semarang. Yang itu yang dimaksudkan dengan ekonomi kreatif dalam subsektor fashionnya. Padahal bukan itu gitu. Oke, kalau kita bilang dari budaya. Apakah fashion yang hanya bermotif batik yang akan kita masukkan dengan ekonomi kreatif? Tidak gitu. Pada
Padahal masih lebih luas. Jadi itu kenapa dalam perjalanan ini kami mendorong bagaimana agar ekonomi kreatif ini di daerah bisa menjadi kedinasan tersendiri kok. Nah, Oke. itu harapan titipan sini, ini Oke, titipan benar-benar. titipan supaya apa? Supaya kebijakan-kebijakan dari kementerian itu bisa dirasakan oleh pekerja ekonomi kreatif di daerah. Oke. Keren gak aku ngomong gini? Keren. Keren. Iya. Udah cocok nih. Kayaknya bakalan nyalon nih teman-teman ya. Enggak. Ini Nyalon apa nih jadi larang? Aku kok kayaknya Persiapan. persiapan ya, Waduh. persiapan. Persiapan ini bukan Apa nih? bukan jadi legislatif, tapi Oh. beliau hawa-hawanya jadi staf ahli menteri. Oh gitu, Waduh. siap. Halo Pak Menteri, tolong didengarkan. Kok Michael Cocok ya, cocok ya. sekiranya berkenan. Ya kok, makasih kok. Saya juga membuka gitu ya. Saya juga membuka diri. Jadi Michael ini juga ini ya aktif mendorong di pembangunan daerah. Ya. Terus memiliki perhatian ke UMKM juga. Ini sangat membantu nih teman-teman Gcraft di Jawa Tengah dan di Kota Semarang sendiri khususnya. Jadi nanti mungkin banyak nih kalau mau konsultasi atau apa tentang UMKM bisa hubungi Michael nih. Terbuka nggak kok? Terbuka Terbuka, dong. siap. Nih, Namanya mantap nih. kita wakil rakyat kan kita juga harus membuka diri terhadap aspirasi dari warga ya. Betul. Jadi ya sebetulnya macam-macam ya terkait permasalahan yang di lingkungan dan juga ya UMKM juga kita juga terima dan kita bantu. Oke, siap. Jadi nanti kita tuh nanti membahas sama Michael tuh membahas tentang bagaimana sih aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi nyata yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai penggerak kesejahteraan. Nah, kan tadi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat juga nih, Iya. Michael nih ya kan. Nah, nanti mungkin ada pandangannya seperti apa untuk teman-teman, siapa tahu semakin banyak nih pelaku ekraf yang bermunculan nanti. Iya. Gitu. Nah, yang kedua, saya memperkenalkan lagi nih abang kita. Oh belum kenalan ya? Ya tadi udah kenalan, cuman aku memperkenalkan ulang nih bang. Aku udah panjang ngobrol ya. Oh, iya, udah Tolong kenal. dikenalin Bang dengan sangat baik. Nama lengkapnya tuh abang nih, Amsal Kristi Sitepu. Halo. Jadi nama panggungnya tapi nanti pakai Amsal Sitepu ya berarti bang. Amsal Sitepu. Siap. Jadi setelah kasus yang kemarin, terus dimintain tolong juga ya istilahnya sama Gcraft atau diajak kerja sama Gcraft untuk menjadi ketua mengembangkan Gcraft di daerah kabupaten apa kecamatan? Kabupaten Karo gitu. Terus aku penasaran juga nih, penggagas 131 hari Jelajah Nusantara ini maksudnya gimana sih? Oh iya. Sebenarnya. Jadi Kan banyak yang belum tahu nih bang. Yang pertama yang gagas itu aku dan istri. Jadi ini sebenarnya ekspresi kebebasan. Oh gitu. Ekspresi kebebasan setelah 131 hari ditahan. Oh gitu. Ya, karena aku Jadi sempat nazarnya begitu ya istilahnya di ya. dalam tahanan itu, di penjara itu ya, tahanan kelas 1 Medan, rumah tahanan kelas 1 Medan itu aku 131 hari. Dan setelah bebas aku punya najar bagaimana supaya apa yang aku alami kemarin itu tidak dialami oleh para pelaku ekonomi kreatif lainnya. Sehingga setelah bebas itu kami itu meminta ganti rugi kepada negara. Jadi ganti ruginya itu bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk kebijakan. Ya, jadi itu yang mendasari perjalanan ini 131 hari Jelajah Nusantara ini kami dedikasikan untuk menjemput aspirasi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jadi nanti harapannya aspirasi yang kami kumpulkan ini akan kami serahkan kepada pihak yang terkait, yaitu pemerintah kita, agar dibuatlah kebijakan untuk ganti rugiku atas penahanan kompensasi selama 131 hari. Oke, ini keren nih. Nah, sebenarnya kalau keren atau tidaknya itu kalau udah jadi kebijakan. Iya. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman ini perjuangan kita bersama. Gitu. Betul. Terus banyak nanya gini bang, kenapa sih harus capek-capek gitu ya? Memang kan itu tugasnya pemerintah ngebuat kebijakan gitu. Kenapa nggak minta duit, tapi dorong juga kebijakan? Ya, aku bilang, siapa sih yang nggak perlu duit gitu ya? Ya kami perlu duit, kami perlu uang. Cuman kalau kami dapetin duitnya bang, kami yang pegang duitnya. Yang mendapatkan kompensasi atas penahanan gue itu cuma aku. Padahal dampak negatif dari penahanan itu bukan hanya diterima oleh aku. Tapi itu diterima oleh seluruh pelaku ekonomi kreatif kita yang hari ini banyak takut bekerja sama dengan pemerintah. Betul. Ya itu fakta di lapangan. Dan aku selalu bilang gini, kami selalu bilang gini sama istri. Untuk sebuah perubahan, untuk sebuah perbaikan,
harus ada yang berani bayar harga. Nggak peduli 131 hari itu aku di penjara sih Bang. Memang menurut orang ya memang aku yang berhak mendapatkan ganti ruginya walaupun itu dalam bentuk uang. Betul. Tapi yang aku bilang untuk sebuah perubahan harus ada orang yang mau bayar harga. Kalau orang bilang itu martir sekalipun itu nggak apa-apa. Yang penting ada perbaikan. Betul. Ya, karena negara ini juga dulu Bang bisa merdeka karena ada orang yang berani bayar harga. Berapa banyak Pak Soekarno keluar masuk penjara, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, semua. Bener. Bagaimana Jenderal Sudirman, semua. Untuk sebuah kemerdekaan, sebuah perbaikan, harus ada orang yang berani membayar harga. Dan aku pikir nggak secara kebetulan Bang, aku yang mendapatkan kesempatan itu untuk dipenjara selama 131 hari itu. Dan aku bilang, oke, sepertinya ini bukan secara kebetulan, bukan hanya untuk ngabisin waktu aja di dalam penjara, tapi harus ada dampak yang lebih besar. Karena permasalahan Amsal Sitepu itu bukan kasus untuk satu orang Amsal Sitepu. Tapi permasalahan Amsal Sitepu, kasus Amsal Sitepu itu berbicara tentang bagaimana hari ini ekonomi kreatif kita dipandang di Indonesia ini. Waduh. Ini orasi nih teman-teman. Aku kalau ngomong gini berapi-api. Oh gitu ya? Serius. Siap, mantap itu. Serius. Atau karena bacaan buku-buku tentang Tan Malaka semua. Oh gitu ya? Iya, di mobil itu bukunya Tan Malaka aja. Jadi ini, itu Bang, itu sama kayak pembahasan podcastku sebelumnya. Iya. Jadi orang-orang kreatif itu mungkin ya sekarang ini kok kayak teman-teman saya tuh ada keresahan kalau untuk kerjasama sama pemerintah kok. Iya. Jadi takut dimintain uang lah malahan atau apa tadi yang Bang Amsal bilang tuh kayak entah ketipu apa, terus modalnya dari mana nantinya dan lain-lain. Nah ini dari pandangan Koko sendiri tuh, Koko Dewan ini gimana menanggapi Iya, gitu? memang seperti yang Bang Amsal tadi udah cerita, memang harus ada seseorang yang memang berani speak up terhadap kondisi yang dirasa memang tidak adil dan nggak benar ini. Harus ada seseorang yang bicara, dan terima kasih buat Bang Amsal yang udah sudah menjalani ya, tepatnya udah menjalani dan mau speak up. Dan apalagi Bang Amsal ini masih belum selesai, dia kan masih 131 hari. Jadi Bang Amsal akan berkeliling untuk menerima aspirasi. Ya sebetulnya kita nggak perlu khawatir dengan khawatir pasti akan ada ya, karena namanya apalagi Bang Amsal udah pernah menjalani, udah menjalani itu semua. Seharusnya memang kita nggak perlu khawatir dengan adanya potongan atau apa tadi disebut ada biaya-biaya Biaya apa atau gitu. ya kita tetap harus berusaha ya, tetap harus berusaha dengan baik dan benar. Dan kita juga harus secara regulasi juga harus dipermudah bagi para ekraf ini untuk mau bekerja sama misalkan dengan pemerintah supaya mereka nggak khawatir, dan juga diperjelas dari pemerintah juga. Saya mendorong supaya diperjelas kebutuhannya apa, durasinya berapa, biayanya berapa, semua ditulis seperti itu. Karena pelaku ekraf ini kan sebetulnya mereka menurut saya ya sebagian besar diperlukan seni ya. Seni ya, dari seni seperti Bang Amsal ini kan ngambil foto, video. Ya. Kalau saya ngambil foto video ya biasa cuman lurus-lurus saja ya. Iya. Tapi kalau Bang Amsal kan tahu nih angle-nya seperti apa, jam mana, lighting-nya jam berapa yang pasnya. Nah kemudian segala macam aspek Peralatannya lah. lengkap juga Peralatannya gitu. juga seperti apa. Bang Amsal kan yang tahu. Kalau saya pakai handphone aja cukup. Benar. Nah hal-hal ini kan ide dan juga skill dari seorang Bang Amsal sebagai videografer juga kan, itu kan yang harus dihargai ya. Bang Amsal juga bisa tahu tentang mengambil gambar dengan kamera, sebut kamera merek A, itu bagusnya untuk apa. Beliau kan juga sudah punya pengalaman ya. Betul. Pengalaman itu kan juga nggak murah, pengalaman itu kan juga ada harganya. Nah hal-hal seperti ini kan yang memang nggak bisa dinilai langsung dengan uang ya. Jadi seseorang yang udah punya pengalaman kemudian bekerja di bidang ekraf, bidang menurut saya juga seni juga ya, itu kan juga harus dihargai. Betul. Nggak bisa kalau semuanya ini cuma dipatok satu harga,
satu harga untuk foto, nah itu kan nggak bisa. Kalau makanya seperti saya tadi bilang, kalau saya yang moto ya udah saya pakai kamera handphone saya, menurut saya juga ya udah tak foto aja cepret. Tapi kan kalau Bang Amsal yang moto pasti kan nggak seperti itu. Videonya dari angle-nya gimana, posturnya gimana, Ada itu perhitungannya lah iya, istilahnya nah itu yang gitu. memang harus Dihargai, dihargai. Dan memang benar. karena hasil video yang kita lihat bagus, kita kalau buka di YouTube bagus, view-nya banyak, itu kan yang ngambil orang-orang yang profesional, orang-orang betul. profesional dengan skill editing yang juga profesional, dengan peralatan yang profesional, bukan cuma sekedar ambil, upload, bukan seperti itu kan. Iya, Nah itu yang ya harus dihargai, dan pemerintah juga harus tahu bahwa semua itu perlu biaya dan ada harganya. Untuk suatu hasil karya aircraft yang bagus itu ya perlu proses, dan itu ada harganya juga. Oke. Wih, mantap ini jawabannya nih. Pokoknya berarti kan ada yang mendorong nih kan, mungkin Ko Michael masuk ke Komisi D atau tertarik dengan dunia UMKM kan. Iya. Motivasi awal tuh apa sih Ko sebenarnya? Ya kan ini kan karena munculnya ini Ko Michael ketertarikannya dengan dunia aircraft juga gitu loh. Oke, Jadi ya. kayak mau memperbaiki dari dalam gitu. Oh gitu, Kalau Ya, kalau saya sih untuk aircraft ini kan juga berguna ya, apalagi berguna untuk Kota Semarang. Apalagi memang tema pembangunan dari Bu Wali Kota kita, Bu Agustina Wilujeng di tahun 2027 ya, memang untuk mengedepankan tentang pariwisata. Jadi dengan pariwisatanya yang Kota Semarang yang meningkat, diharapkan juga pertumbuhan ekonominya juga makin tinggi. Jadi tertarik saya karena ya aircraft ini sebetulnya sangat membantu, karena seringkali tempat-tempat wisata di Kota Semarang itu masih belum terdokumentasi secara baik. Dan juga misalkan produk-produk UMKM-nya juga masih sekedar ya ala kadar aja. Enaknya pasti enak kan. Kita udah tahu lah banyak beberapa kuliner di Kota Semarang yang enak, yang mendatangkan turis yang sengaja mau menikmati kuliner. Tapi mereka masih belum dapat sentuhan aircraft lah. Ya, mungkin nanti ada hadirnya Bang Amsal di sini bisa menjadi mitra dari Dinas Pariwisata, dan Budpar juga bisa, juga mungkin Dinas Perdagangan nanti bisa jadi konsultan. Nah, diundang. Ya, nanti bisa diundang. Nanti bisa membantu gimana sih aircraft-nya bisa membantu pariwisata di Kota Semarang. Siap. Pokoknya di Jawa Tengah konsultan saya nih Mas Bayu. Baik. Manajer saya nanti. Saya di bidang manusianya, saya di bidang HR kebetulan. Ini boleh dimakan, diminum loh. Teman-teman, kita ada sponsor dari Kolu nih. Sama ternyata kita ada orang Gekraf tuh yang punya kacang legend ini. Kok Michael kalau orang Semarang udah paham nih biasanya. Ini Bang, kita kenalin dulu nih. Di Sumatera udah ada belum ini Bang? Belum. Ini di Sumatera bukan gajah itu yang terkenal. Oh bukan ya? Itu gajah Sumatera, gajah Lampung. Oh iya bener, gajah Lampung ya, Kambas ya. Ini kebetulan di toko-toko online sudah ada. Iya. Sudah ada Bang. Jadi ini kalau kangen rasanya bisa dibeli lah nanti kan. Bang Bayu terlalu main aman dia ya kan. Ya gajah apa ya? Ini gajahnya gajah Gekraf. Oh iya. Biru. Ya biru ya. Thank you nih kita anggota kita nih Kakak Ipana sama Kakak Benz. Kopinya. Untuk warna biru ya gajahnya. Kalau enggak dilarang nih. Enggak ya. Oke, nih saya mau tanya ke Koko Michael nih. Kok apakah menurut jenengan ya, apakah bisa nih ekonomi kreatif bisa menopang kesejahteraan orang-orang atau pelaku-pelakunya, meningkatkan taraf hidupnya mereka, atau minimal jadi kayak sumber pendapatannya lah gitu. Ya sangat bisa banget sebetulnya, sangat bisa banget. Tapi kita perlu ingat di sini, namanya aircraft. Aircraft itu kan juga satu usaha ya. Namanya satu usaha itu kan juga harus konsisten. Juga harus tahu perkembangan, baru bisa berhasil. Jadi nggak serta-merta terus kalau orang kerja aircraft langsung sukses, langsung berhasil, kan ya nggak seperti itu. Betul. Nah seringkali masyarakat itu taunya itu yang suksesnya aja. Ya, instan aja kok. Iya, apalagi sekarang kita dunianya
medsos insan taunya lihatnya udah yang enak-enak aja. Padahal Bener. semua ada prosesnya. Seperti Bang Amsal mana tahu dia dulu ceritanya bisa sampai seperti ini. Ya, jadi semua itu kan ada prosesnya. Betul. Nah, ya aircraft ini pasti bisa menjadi sumber penghasilan pastinya bisa, tapi juga ya semua harus berproses ya. Betul. Nggak ada di hari ini tuh segala sesuatu yang instan. Yang instan tuh cuman kita kalau makan mie instan aja, Bang. Itu pun perlu proses Nah, di itu juga kampus perlu juga proses ya. ya. Ya, itulah. Oke. Iya. Mungkin bukan bisa, Bang, Gimana? tapi harus sih memang. Oh, harus. Malah harus. Sekarang ini kayak gitu ya harusnya. Karena kalau kita berbicara ekonomi kreatif kan, selama ini kan ekonomi kreatif ini dianggap hobi. Iya, Ya, betul. ya. Hobi doang. Fotografer dianggap ya tukang foto ya. Nggak ada hasilnya. Ya, itu bukan dianggap pekerjaan lah selama ini. Gitu. Jadi padahal secara data Indonesia ini ekonomi kreatif ini menjadi tulang punggung untuk pendapatan nasional kita, PDB kita. Dan kita ini secara data itu hanya kalah dari 2 negara lainnya, itu Amerika dengan Hollywoodnya, Hollywood, iya. ya Hollywoodnya, dan Korea Selatan K-pop. dengan K-pop, ya, dengan K-dramanya. Gitu. Kita itu peringkat nomor 3 yang menurut data hari ini pelaku ekonomi kreatif kita itu 27 juta sekian secara nasional. Dan memang yang paling berkembang itu ada di 3 sektor, fashion, baru kuliner dan kria. Tapi memang kalau kita berbicara hari ini ekonomi kreatif kita itu masih dipertanyakan apakah ini mempunyai masa depan atau tidak. Aku bilang harus gitu. Itulah kita juga lewat Gcraft, aku pikir lewat Gcraft dan lewat perjalanan ini kita tetap mengedukasi teman-teman juga, memberitahu bahwa ekonomi kreatif ini mempunyai masa depan ya, dengan salah satunya yaitu IP gitu kan. Kadang-kadang kan teman-teman kita ini hanya berkarya udah gitu aja lepas gitu. Tanpa tanpa memperdulikan permasalahan IP ini bisa diambil atau tidak orang gitu kan. Ya. Jadi ini yang hari ini kita tekankan juga buat teman-teman gitu kan. Karena kekayaan dari kita berkarya ini kan IP, Bang. Ya, intellectual property itu ya kan. Betul. Itu yang menjadi kekayaan kita hari ini. Kalau pegawai negeri itu mereka ada pensiunan. Tapi kalau ekonomi kreatif ini kita ada royalti sebenarnya gitu. Yang bisa menghidupi kita ketika nanti kita mungkin tidak mampu berkarya lagi gitu kan. Atau kita sudah berhenti berkarya. Tapi karena dari karya itu kita bisa hidup terus menerus. Itulah royalti. Tapi kan di situ pentingnya, Bang. Bagaimana kita mendaftarkan IP kita gitu kan. Bagaimana kita berpikir ide kita ini benar-benar yang original sehingga IP kita ini bisa dipakai bermanfaat ataupun dikembangkan oleh orang lain yang akhirnya royaltinya bisa kita dapat terus menerus nantinya gitu. Makanya kalau aku bilang apakah pelaku ekonomi kreatif bisa sejahtera dengan ekonomi kreatif, bukan bisa, harus sebenarnya. Jadi kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya, di Jadi sini kemauan diri juga sendiri juga ya untuk menekuni hal itu. Kan kebanyakan rata-rata nih generasi sekarang sih gagal udah nggak mau lagi. Iya, seperti yang Pak Michael tadi bilang, terlalu banyak kita hanya melihat proses yang instan. Dan kalau kita berbicara sosial media hari ini, di sosial media kita hanya melihat keberhasilan. Betul. Karena semua flexing juga sih. Iya, jarang sekali orang memperlihatkan proses di sana. Iya, benar. Jarang sekali orang memperlihatkan kesedihan. Itu perbandingannya sangat jauh gitu. Orang selalu yang mereka posting adalah ketika mereka senyum, ketika mereka pakai pakaian bagus, ketika mereka sedang berwisata gitu. Jarang sekali orang yang memperlihatkan mereka kalau orang sedang jatuh-jatuhnya ya, sedang di titik terendah. Biasanya itu anak-anak sekarang itu kan akunnya di private langsung ya kan, benar kan? Fotonya nggak ada. Ya, benar kan gitu. Jadi ya ini kan perjalanan ini ekonomi kreatif memang proses. Gitu. Itu proses dan aku dapat satu kutipan nih, Bang. Jadi untuk teman-teman ekonomi kreatif dan aku juga sedang jalanin karena aku menurutku belum berhasil juga, sedang berjuang juga. Jadi perkembangan yang paling baik itu adalah pelan-pelan dan konsisten. Konsistensi. Ya kadang-kadang kita mau cepet gitu kan, mau cepet langsung gitu. Tapi itu berbahaya sebenarnya. Ada tips gak untuk konsisten? Kebanyakan tuh orang konsisten tuh yang ngelakuin hal yang sama, terus bosen, terus gimana gitu loh, Bang. Kalau tipsnya, Bang, aku juga sedang belajar Konsisten gitu. dulu, Bang. Tapi memang kita harus punya tim yang mengingatkan kita. Kalau aku kebetulan di sisiku istriku. Yang selalu ngingetin. Kadang-kadang aku udah agak malas posting kan. Itu aja. Terus dia bilang, gak apa-apa gitu. Jadi
eh, kadang kita sendiri bosan untuk promosiin usaha kita. Ini yang kacau sebenarnya. Bener sih. Ya kan? Maksudnya kita Saya gitu branding ya. ya gitu. Kan kalau kita ngomongin branding kan ada personal branding, ada Bener. juga ini ya, ada juga product branding Product ya. Ya kan branding, gitu. iya, bener, Secara bener. personal branding kan kita harus terus menerus. Terus, Dan bener. satu lagi juga yang aku lihat, banyak juga yang brandingannya berubah-berubah. Iya. Ya. Mhm. Ya, kalau kita lebih jauh mempelajari tentang digital branding dan lain-lain itu, kalau kita udah membranding kita di awal seperti apa gitu ya sebaiknya itu terus menerusnya seperti itu gitu. Karena yang berubah-berubah ini agak sulit. Kalau mau konyol aja sekalian. Iya kan, Oh, Bang? langsung tuh. Kalau mau Iya, konyol makanya. aja sekalian. Ya aku kayaknya ngelihat gitu. Kalau mau konyol aja sekalian. Kalau mau yang orangnya tegas Baik, aja ya. sekalian gitu. Yang mau lucu-lucu aja sekalian Jadi gitu. gak setengah-setengah ya Enggak intinya. setengah-setengah Gak gitu. gonta-ganti juga Enggak ya. gonta-ganti dia personanya gitu. Ya, karena mungkin nanti masyarakat juga bingung. Ini orang Bingung, mau mau kemana, nih? gitu. Gitu ya. Oh, itu tips untuk personal branding gitu teman-teman nih. Dari Bang Amsal. Yang juga sedang belajar Belajar dari juga. Bang Bayu. Tapi udah jadi duluan gak ya Bang Amsal nih personalnya? Udah langsung ke ekonomi kreatif. Karena kan udah langsung nerima banyak DM nih. Cara masuk Gcraft atau Bang cara apa gitu misalkan. Oh. Kalau aku memang tujuanku untuk bagaimana ada legacy, Bang. Oh iya, Itu. benar. Ada legacy karena pandanganku dengan istri, nama baik itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak, Bang. Siap. So, Cakep deh, ketika cakep itu deh. ada, ketika itu jadi, kupikir walaupun mungkin aku tidak seberhasil yang lain secara mungkin materi nantinya, tapi ketika legacy itu keluar, ada hal yang aku bisa banggakan sampai aku tua buat keturunan kami nanti, buat orang-orang yang mau kami ceritakan. Ini nih buah perjuangan dulu. Siap. Gitu. Nah, jadi gini, mumpung ada orang pemerintahan, ada orang kreatif juga ya teman-teman. Nah, berhubung ada orang lokalnya dan tuan rumahnya Ko Michael sama Bang Amsal sebagai tamu, kan udah beberapa hari nih di Jawa Tengah khususnya di Semarang, Ya, iya kan? ya. Nah, menurut Bang Amsal dan Ko Michael, sektor apa nih yang mengarah ke ekonomi kreatif yang bisa bertahan atau mungkin yang lebih mungkin apa ya kayak menghasilkan lebih lah di Jawa Tengah ini atau kota Semarang sendiri itu di sektor bidang apa ya kira-kira ya biar buat teman-teman ada ide juga nantinya gagasan kalau mau usaha ini kayaknya bisa dilihat peluang dari sini nih gitu loh di sektor ini nih kayaknya bener-bener bisa masuk gitu loh. Kalau aku lihat sih banyak sekali ya Bang. Apa? Apalagi kan hari ini ekonomi kreatif itu jadi 17+4 ya. 21 hari ini. 21 sekarang 21 iya benar-benar. subsektor hari ini. Dan di sini tuh kami tuh kurang dari seminggu ya. Kurang dari seminggu tapi aku melihat Semarang ini pertama kotanya kan santai, tidak terlalu seperti Jakarta. Tidak terlalu crowded gitu ya. Dan tempat makannya rata-rata itu penuh sih. Jadi mungkin salah satu sektor yang kuliner. Kuliner kalau aku pasti ya. Kuliner pasti. Dan yang kedua ini di fashion mungkin atau di kria. Kenapa? Karena yang muaranya di kebudayaan ya, di budaya. Kenapa? Karena aku ngelihat banyak teman-teman yang bukan asli suku Jawa, tapi cara berbahasanya itu udah medok Jawa. Udah gitu dimedok-medok. udah medok Jawa ya Mas ya. Gitu kan. Masuk, Bener-bener. jadi aku melihat gini Bang. Aku melihat kecintaan masyarakat yang tanda petik yang pendatang ke Jawa Tengah, ke Semarang ini benar-benar udah kayak Blending. menyatu gitu, udah blending gitu dengan kebudayaan di Lokal. Semarang, lokalnya. Itu aku bilang. Jadi itu di sektor ini bisa sekali. Dan kalau dari musik aku juga ngelihat kita di beberapa semalam keliling-keliling di setiap tempat itu pemain musik-musiknya oke juga gitu. Jadi sangat banyak. Kalau kita ngomongin apa saja banyak sekali. Aku pikir mungkin di 21 subsektornya mungkin 15 subsektor mungkin ada di sini yang paling oke gitu. Karena aku yakin juga manpower di Semarang ini mungkin di sisi yang jarang kayak seperti animasinya mungkin nggak terlihat tapi aku yakin ada. Melihat kota ini yang oke sih menurutku kan kotanya gitu. Kalau menurut pandangan Ko Michael gimana nih? Ya kalau menurut saya mirip juga sama dari Bang Amsal. Ya kalau saya terutama kalau Semarang kuliner ya. Kuliner dan juga
wisata, fashion juga ya. Hmm. Tapi tentunya kalau mau yang berkembang apa ya juga harus update, harus tag dengan disesuaikan dengan yang kekinian apa. Kekinian, iya iya Dan iya iya. seringkali yang di Kota Semarang itu mereka masih mengincarnya wisatawan lokal aja. Oh, Mereka masih benar mengincar benar. wisatawan lokal, masih belum membranding atau mempromosikan produknya atau tempat wisatanya itu ke wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin nanti juga bisa kita minta Bang Amsal untuk bikin video juga di Oh iya tempat-tempat benar misalkan di diminta ya. Pecinan. Oh iya iya iya. Kita punya Cocok tuh. Pecinan, ada juga Kampung Melayu Bang. Sampukong. Iya Sampokong. Wah, Jadi pas. Abang cerita tadi tentang yang blending itu kita ada Kampung Melayu itu yang di situ ada 5 suku di 5 ras yang sudah bergabung di satu kampung itu. Jadi udah jadi namanya warga lokal Semarang gitu. Jadi di sini memang udah perbedaan itu nggak tajam. Jadi warga udah nyatu. Oke, terima kasih nih. Ini kan tadi udah ngomongin tentang dunia ekonomi kreatif, udah dapat motivasi, dapat tips. Nah, ini tinggal teman-teman semua di sini ngelaksainya kayak gimana, betul begitu? Ya. Komitmennya seperti apa. Jadi selalu up to date ya. Jangan malas untuk nyari sumber nih. Nah, sebagai penutup nih, Abang Koko diberi kesempatan untuk menyampaikan satu harapan besar untuk masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Tadi kan mungkin beberapa mungkin ditekankan lagi saja. Langkah nyata yang harus kita lakukan bersama nih Bang, agar ekonomi kreatif benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat. Monggo nih, mulai Bang Amsal dulu nggak apa-apa. Kalau harapannya yang pasti bagaimana ekonomi kreatif kita itu bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri Bang. Betul. Ya, itu mungkin teman-teman bertanya apa sih maksudnya tuan rumah di negara sendiri gitu kan. Karena hari ini aku melihat konsumsi dari film, anime gitu ya, anime juga gitu. Kita itu masih banyak yang terlalu fokus sama produknya luar gitu. Padahal kita juga produk-produk dalam negeri gitu kan. Kemarin itu aku waktu di Solo ngelihat cosplaynya One Piece gitu kan. Aku suka juga, aku nonton One Piece juga. Kenapa nggak suatu saat itu kita harus punya itu yang cosplaynya itu Gatot Kaca. Gitu-gitu ya. Gundala. Sri Kandi, Gundala gitu. Jadi bagaimana ekonomi kreatif kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan, langkah konkretnya itu kolaborasi. Hari itu ya, kolaborasi antara semua pihak gitu. Baik itu investor, pemerintahnya, medianya, dan khususnya para pelaku ekonomi kreatifnya untuk lebih terbuka lagi kepada lingkungan. Dan satu lagi Bang, pelaku ekonomi kreatif harus mendukung pelaku ekonomi kreatifnya meskipun mereka itu berbeda subsektor. Karena itu menjadi permasalahan paling besar yang aku lihat. Karena videografer hanya mau ngumpul dengan komunitas videografer, fotografer hanya mau ngumpul dengan komunitas fotografer gitu. Jadi kita mau bagaimana para pelaku subsektor ini saling mendukung. Dan kalau teman-teman kebingungan mau nyari rumahnya di mana, Gcraft tempatnya. Tuh ingat teman-teman tuh, ingat Gcraft tempatnya. Jualan tempat terakhir. orang-orang kreatif nih. Iya karena itu Gcraft jadi rumah. Ya, jadi rumah. Di salam kreatif. Nah kalau menurut Komekel nih gimana nih? Iya, aku sedikit tambahan tadi juga sebelum closing ya. Jadi Bang Amsal tadi cerita tentang ilustrator gitu ya. Kebetulan saya punya teman, ya partner saya juga. Dia punya perusahaan itu punya pekerja yang bikin ilustrator dan juga dia punya software house. Dia tenaga kerjanya semua lokal nih Semarang. Tenaga kerjanya semua lokal Semarang. Tapi dia jualnya kemana Bang? Jualnya keluar Bang. Jadi biaya produksinya rendah. Biaya produksinya rendah tapi dia jualnya harga internasional ya. Nah itu yang sedikit bocoran juga, sedikit insight buat teman-teman bahwa ya kita kerjain di sini tapi jualnya di luar. Nah, itu ekspor nggak harus berupa barang kan, nggak harus berupa makanan minuman, tapi bisa juga produk-produk aircraft seperti itu ya Bang. Iya, benar. Itu produk seni ya produk seni kan itu tapi harganya harga luar itu. Iya benar, dan beberapa waktu yang lalu saya lihat ada ketemu komunitas juga
mereka bikin gambar-gambar desain itu mereka jualnya lewat satu web. Mereka jual di situ dan terima bayarannya juga US. Itu ada juga. Nah mungkin buat closing ya, buat saya, buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin baru berusaha, baru mau mulai ya jangan takut untuk berusaha ya. Kalian harus mulai berusaha dan karena peluang-peluangnya masih sangat banyak. Tinggal kalian mau mencoba atau tidak. Kalau kalian tidak ya cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian mencoba masih banyak peluang seperti tadi Bang Amsal bilang dunia fashion, kriya, kuliner masih sangat terbuka. Tinggal bagaimana bisa disesuaikan dengan kekinian lah, yang sekarang seperti apa, di kemasannya juga yang bagus, itu pasti akan berhasil dan juga bisa memberikan dampak ekonomi dan juga sosial juga ke masyarakat. Oke. Terima kasih Bang Amsal nih. Terima kasih Om Michael nih. Kita punya satu lagi nih buat Bang Amsal buat kenang-kenangan nih Bang. Betul, Bang. Yose bisa dibantu? Ini nih. Nah, kita ada sertifikat nih untuk partisipasinya sebagai narasumber jauh dari ngopi ngobrol ekonomi kreatif. Thank you, makasih. Tengah ya nih. Sekalian difoto. Foto. Iya. Nanti sambil berdiri nanti aja. Oke, thank you. Ini Bang Amsal ya. Makasih. Oke, begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Welcome di Jawa Tengah. Tapi nanti udah mau lanjut lagi ya Bang ya. Hati-hati pokoknya. Siap. Semoga 131 harinya itu terselesaikan. Amin. Semakin mendapatkan ide dan semakin banyak kontribusinya. Amin. Siap. Oke, sampai ketemu lagi di ngoprek selanjutnya. Ngopi ngobrol asik ekonomi kreatif. Salam ekonomi kreatif.